Yang pertama, ya saya ngucapin terima kasih. Kalau BYD 4.500 itu benar nih 4.500 apa bohongan? Kan ada yang sudah bersertifikat untuk di BYD. Ini benar apa bohongan? Serius nih. Jangan sampai lapor ke gubernur 4.500, ayana 2.000. Enggak, saya nggak mau. Ada datanya, ada namanya, sudah diterima belum? Dimungkinkan diterima nggak di BYD-nya? Mana dari BYD-nya? Surya Ciptanya mana? Ada. Ada sudah datanya sudah masuk ke ibu? Berapa yang sudah masuk? Ya? Enggak bu, kasih mic aja. Jangan bohongan sama saya. Gimana Pak? Ya ini kan tadi Kadisdik udah cerita nih. Hari ini diserahkan 4.000 sertifikat lulusan pendidikan otomotif yang siap bekerja di BYD. Datanya sudah terakses sama ibu belum? Kalau untuk terakses belum semuanya Pak, tetapi sudah bicara dengan Ibu Kadis Trans. Ini ada data sekitar 1.800 seperti itu. 1.800 itu sudah ngikutin pelatihan? Oh, sudah daftar diklik Pak? Sudah diklik. Ya pertanyaan saya adalah yang diklik itu sudah lulus pendidikan otomotif belum? Itu pertanyaan saya. Sudah Pak. Sudah, oke. Kenapa dibilang 4.500 kalau hanya 1.800? Masih proses Pak, karena kan ada beberapa kriteria yang diinginkan. Jadi ini masih proses, jadi kan ada yang misalkan lulusan otomotif, itu misalkan engineering dan lain sebagainya. Oke. Sekarang kebutuhan ibu berapa? Kemarin terakhir memang 4.500. Kemarin itu kebutuhan sampai 2026. Mohon izin sebentar Pak, dicek dulu. Kan biar matching. Saya kan gubernur recheck, bukan gubernur laporan. Hari ini bukan acara seremonial ya. Hari ini kita menyatukan pikiran kita pada tujuan yang sama. Agar anak-anak yang dilahirkan di sistem pendidikan Jawa Barat menjadi anak-anak yang Pancawaluya. Di antara anak Pancawaluya ini ada peluang kerja. Peluang kerjanya adalah 4.500 karyawan akan direkrut oleh PT BYD, yaitu memproduksi mesin mobil listrik di Subang, di kawasan Surya Cipta, gitu loh. Ini kan jelas gitu. Gitu loh. Nah, saya ingin yang 6.000 itu diisi oleh seluruh lulusan terbaik pelajar di Provinsi Jawa Barat, kayak gitu loh. Oke, Angga. Ya Bu. Izin Pak, sampai 2025, 2026, kebutuhan BYD kurang lebih 6.000. Oh. Dan nantinya itu kenaikan akan bertambah setiap bulannya kurang lebih 29%. Jadi kebutuhannya 6.000. 6.000 Dari Pak. 6.000 itu kan nanti kita akan punya sistem layanan rekrutmen tenaga kerja online. Jadi tidak ada nanti ke BYD orang bawa lamaran. Nggak ada. Yang lamaran cukup saya aja Bu, nanti 2029. Oke, nggak ada. Tidak ada lamaran. Artinya ibu tinggal nanti baca di database yang disiapkan di aplikasi nyari gawe. Nah,
Ya, judulnya aplikasi nyari gawe. Di aplikasi nyari gawe itu ibu sudah harus bisa baca berapa orang Subang, berapa orang Indramayu, berapa orang Purwakarta, berapa orang Kerawang, berapa orang Majalengka. Nah nanti dari kuota-kuotanya sehingga saya ingin begini malah gitu loh. Di nama-nama ini yang akan dipersiapkan itu kalau sudah ada, kita mau bikin dari sekarang, saya masukin anggaran di Januari, kita latihannya di Pemprov aja, ibu siapin tenaga teknisnya yang ngasih makannya biar kita. Siap Pak. Nah, ya Bu. Nah, itu saya sekarang jawab Kadisnaker. Kadisnakernya ada. Ayo Bu, sok. Dari 6.000 itu di database ibu udah punya berapa yang orang Subang, yang penduduk lokal di situnya? Kalau secara lokasi belum nampak Pak, tapi ada 10.000 sekian yang sudah masuk secara umum, tapi khusus untuk BYD, ini masih berproses dari 4.500, kami terus dorong untuk bisa secepatnya. Sebentar, kenapa belum nampak? Bukankah setiap data itu berarti sudah ada akses alamat? Iya Pak, harusnya ada Pak, kami cek Pak, siap. Coba, di handphone itu bisa dicek nggak? Sekarang belum launching Pak, hari ini belum. Yang nyari gawe kan baru tanggal 7 nanti. Oh di launchingnya? Ya. Tapi di datanya udah ada. Nanti saya jangan sampai launching bohongan loh Bu. Ya Pak, untuk nyari gawe hari ini. Enggak, sekarang nanya saya katakan. Sudah ada yang input data belum? Sudah ada Pak. Nanti integrasinya mungkin sedang dilakukan hari ini Pak. Oleh Pak Didit CS untuk dari aplikasi lama ke aplikasi nyari gawe. Pertanyaan saya adalah kan ada data kependudukan. Dari data kependudukan itu kan bisa diambil data lulusan angkatan kerja. Di lulusan angkatan kerja itu kan bisa dipilih di sistem data itu lulusan SMK, kan tinggal aja di Kadisdik. Iya Pak. Di Kadisdik ada berapa lulusan SMK otomotif yang belum bekerja, yang itu berada di wilayah Subang, Purwakarta, Kerawang, Bekasi, minimal di situ. Ada berapa? Siap Pak. Yang di kita itu yang sudah dilatih dan lulus LSP semuanya ada 4.500 yang dibutuhkan oleh BYD. 4.500 itu sekarang posisinya masih sekolah atau sudah lulus sekolah? Sudah lulus, sudah di training dengan biaya APBD provinsi. Lulus. Trainingnya di mana? Di sekolah. Di sekolah. Lulusnya di kata siapa? Kata sekolah dan kata LSP, lembaga sertifikasi. Datanya sudah diserahin ke Disnaker belum? Sudah di-input dalam aplikasi Gelik yang sedang migrasi ke nyari gawe itu Pak. Butuh waktu berapa lama? Ini nunggu sampai tanggal 7 katanya. Oke. Ada proses transisi dari aplikasi Gelik ke nyari gawe. Oke, saya nganta. Nginput data itu perlu waktu berapa lama? Nginput data kan ini gini loh. Kan datanya gini atau nih susah-susah amat. Data yang dari Bapak itu kan tinggal dikasihin aja, datanya dipindahin. Input masing-masing itu 1 jam itu 10 orang Pak. Enggak, bukan begitu. Bukan begitu Pak. Di verifikasinya. Bapak kan punya data. Ya. 4.500 orang. Ya datanya tinggal dikasihin aja. Harus. Kan tinggal dikasihin flash disknya. Harus input masing-masing Pak. Mencari. Enggak, bukan begitu. Bukan begitu. Jadi gini, ini kan cara berpikir saya tuh sederhana. BYD kan butuh nih orang mau kerja. Ya tinggal dibuka di data orang yang calon tenaga kerja di dinas tenaga kerja ada berapa. Dari nama itu kan tinggal dipanggil oleh BYD nama-nama itu untuk diundang mengikuti seleksi, assessment. Kemudian setelah lulus seleksi, dinyatakan lulus, baru dia boleh ngurus persyaratan kesehatan, SACK. Tidak boleh dulu ngurus persyaratan kesehatan dan SACK sebelum lulus seleksi. Saya kan mempermudah. Jangan orang bikin lamaran kerja, ngurus SACK dulu, keterangan dokter terlulus, nyata gablek duit. Jadi sistemnya nggak lamar kan begini. BYD kasih data aja yang 4.500 kasihin. Nih Bu, hasil lulusan kami. Ya BYD tinggal panggil yang 4.500 kunaon jadi kudu lieur muter. Kan datanya udah ada. Ada. Ya kasihin ke BYD sekarang. Kunaon
jadi kudu ngadagon aplikasi. Kan ini begini nih. Nih, kalau bahasa sederhana saya mau orang kampung aing mah teh nyaho teu siga dokter aing lieur. Nah, ya, gini. BYD butuh 6.000. Nih saya Disdik sudah 4.500. Nih, 4.500 orang. Oleh BYD nanti tinggal dipanggil kan di 4.500 saya alamatnya iroh nges. Kan sudah ada alamatnya kan? Sudah ada nomor handphonenya kan? Ya tinggal dipanggil, nanti BYD tinggal manggil ke nomor handphone tersebut, ke alamat tersebut untuk datang mengikuti seleksi. Hah? Pak Sekda, ya berpikir bener tuh? Bener tuh? Sok ayo mana datana? Mana? Bawa ka datana. Bikin ayeuna langsung ke BYD, ayeuna teh kuduna serah terima. Nih data hasil pelatihan BYD, cek kitu iroh sia teh. Datang ka dieu lain nek lalajuri nu purnama aing mah boga laguna lain. Saya tuh semangat kesini itu bukan ingin lihat tarian dan kayak berang aya unggal minggu gimuter. Saya semangat kesini itu ada 4.500 lulusan. Pikiran saya hari ini sudah diserahin. Celak lain seremonial di lagu deui lain. Ini jam kerja nih bukan jam. Ya, bener tuh ya teh. Mantak nih tadi bae doae urang teh. Dibere lagu Prabu Siliwangi teh ceurik da lain waktu nah lain. Ieu mah Prabu Siliwangi na waktuna gawe. Ya berang itu kudu inget lihat situasi. Kecuali kalau lagi safari cinta bertemu masyarakat keliling di mana-mana karek. Eta mah acarana seni, estetika. Ieu mah gawe. Hai buru minta datana ka dieu. Hah? Kumaha? Bawa ka dieu. Aing mah keprok berat. Itulah. Di kamari daripada mikiran nyen upacara mending dibikeun datana langsung gancang geus meureun. Nah, saya bekerja begini, mohon maaf ya. Mohon maaf, tanya ke manajemen BYD, ke manajemen Surya Cipta. Memang saya emang gitu, ya Bu ya. Pak, belum ada akses tol. Kita sekarang berangkat ke kementerian. 5 menit keluar akses tolnya. Pak, ini masih ada yang pengen mahal harganya sawahnya. Kadia kumpulkan ku aing di pencetan ranana. Sekarang kita masih ada masalah satu lagi, saya terus Bu. Saya lobby ke sana ke sini, saya terus Bu. Insya Allah berhasil Bu. Insya Allah saya selalu meyakini. Jadi apa yang lahir Surya Cipta, lahir industri BYD tidak ujug-ujug Pak, tidak. Itu hasil kerja keras, koordinasi gubernur yang nggak ada Pak, gubernur bawa map. Jam 7:30 saya di kantor menteri. Pak Dede ngapain di sini? Tol selesai 5 menit ya. Ya, begitu. Ini saatnya jemput bola kita. Nggak ada, makanya saya berprinsip ketika menurun anggaran maka penggunaan kantor harus diturunkan. Sekarang tuh tidak penting lagi ada kantor bagus-bagus hebat-hebat, nggak penting. Gawe lagi cukup make iya. Nggak usah lah. Bener nggak Pak Sekda? Pak Sekda setiap hari memproduksi surat kan? Pernah nggak rapat dulu? Nggak pernah. Subuh-subuh telepon, isukan keluarkan surat iya. Aina iya, isukan iya, aina iya. Terus telat ya saeutik baeudan ku aing. Nah maksud saya kinerja seperti ini harus segera diterjemahkan oleh seluruh aparat birokrasi di Jawa Barat agar produktivitasnya tinggi. Jadi kalau ada yang mengatakan Deddy Mulyadi teh one man show, aing lamun henteu show mal maju-maju. Nah ini yang dimaksud. Sehingga ini saya minta para kepala sekolah, jajaran UPTD cekatan. Nggak boleh lagi nanti ada UPTD gubernur asup ke WC. WC-nya kotor, kacanya pecah. Nggak boleh, itu tugas. Kepala UPTD nggak usah diem di kantor keliling tiap hari ke sekolah. Kerjaan pakai handphone aja. Udah, garaya pakai laptop, di garaya, dipakai tara. Peralatan.
Ini gaya gubernur terama mawa laptop udah bisa make. Kenapa? Ya gubernur tuh nggak penting bisa mengoperasikan laptop, nggak penting. Itu mah tugas staf. Lain tugas gubernur. Gubernur mau laptop, nah nih gawe pisan gubernur teh. Gubernur mah tugasnya mikir buat kebijakan, buat keputusan, mikir buat kebijakan, buat keputusan. Anu bekerja mah staf, lain orang maunya ngetik sorangan, jangan jadi gubernur ngetik sorangan. Betul tidak? Nah, ini yang harus dilakukan. Nah, setelah BYD kan ada industri lagi, nanti ada Finpas. Di Indramayu itu ada industri sepatu, industri tekstil. Terus kan, nah sekarang Dinas Tenaga Kerja coba mendata peluang kerja masyarakat Jawa Barat di tahun 2026 nanti, industrinya mana saja, kebutuhannya apa saja. Segera didata dengan Apindo bareng, dikumpulkan. Setelah itu langsung, bila perlu Kepala Dinas Tenaga Kerja, sekarang satu kantor dengan Dinas Pendidikan. Bareng, mejana pak gigir-gigir, mau salingkuh iya mau nges karolot. Ini bela match. Tiap hari tiktokan. Jadi Kepala Dinas Tenaga Kerja dengan Kepala Dinas Pendidikan tiap hari tiktokan. Disebut tiktokan teh bukan tiktok begini, tiktok. Sini, tiktok. Bukan tiktok, tiktok bu. Nah ini tiap hari terus. Nah sekarang tiap hari berselancar. Berselancarnya bagaimana? Ngecek terus. Apa? Cek ke Badan Pelayanan Satu Pintu. Izin lokasi di mana saja. Industri. Dicek. Setelah itu kebutuhannya kerjanya apa. Setelah itu dipinta nomor handphone, manajer personalianya semua dipinta. Setelah semua dipinta, diajak untuk tidak boleh melakukan rekrutmen sendiri, harus bersama Dinas Pendidikan, harus bersama Dinas Tenaga Kerja Provinsi dan Kabupaten Kota. Yang berjalan sendiri tidak mau, dan setiap lowongan kerja harus diumumkan di situs Dinas Pendidikan dan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Barat. Sehingga begini, jadi di Jawa Barat tidak lagi ada dramatisasi antrian lamaran kerja yang melahirkan orang puluhan ribu. Gak boleh ada lagi. Ini sudah abad digital. Ada abad digital. Manfaatkan. Nah ini yang dimaksud. Ya semoga setelah 4.500 ini harus rekrut lagi untuk Finpas. Rekrut lagi untuk apa? Terus saja. Dan kemudian saya sih sudah ingin bahwa setiap SMK itu kepala sekolahnya juga berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja menjadi sales promosi. Kepala sekolah SMK harus menjadi sales promosi. Sales apa? Menawarkan lulusan kerjanya dan mempromosikan lulusan kerjanya. Sekolah saya adalah sekolah terbaik dalam menyediakan calon tenaga kerja terampil. Gitu. Nah ini tong dibikin ke orang ke BYD kaditu. Emang orang nu boga pabrik. Itu. Kaditu bikin. Ayo nak diharap, ibu sini, nih. Serah terima jangan handphone nak. Adanya sok. Dia tak gitu, aing maneh. Aing sugan teh ngarti aing mah. Tak gitu. Ya, benar kan Bu? Bener kan? Oke kan? Beres. Iya. Tepuk tangan. Ya? Kenapa? Dengan handphonenya sekalian. Artinya apa? Artinya di pertemuan ini kita sudah mengurangi jumlah calon pengangguran. 4.500 orang terserap. Jadi lamun mayar kesenian, mayar penyanyi, mayar musik, mayar iya KB. Taruhlah kegiatan ini habis 300 juta. Anggaplah habis 300 juta. Ingat saya efektif loh. Hari ini ada 3 kegiatan karena saking ingin efisiennya. Ada pagi, nanti ada siang, ada sore Menteri Hukum. Jadi gedung ini nyewa 1 untuk 3 instansi. Aing mah irit. Irit.
aing mah, kecuali kakak bogoh boros aing. Ya wajar boros ge da boga ari maneh. Tapi kan cantang tuh dikawin. Kan saya sudah ngomong pada siapapun. Apa omongan saya? Janji politik pasti saya tepati, tapi janji menikahi belum tentu saya lakukan. Ya bebas duda teh iyalah. Nah, ini manfaat nggak pertemuan ini akhirnya? Manfaat nggak? Berarti ada 4.500 yang bisa direkrut oleh BYD. Nanti kurang 1.500 jadi 6.000. Nanti ada perusahaan lagi, ada perusahaan lagi, ada perusahaan lagi, terus jalan. Tetapi yang lainnya harus produktif. Saya terakhir nih. Saya ini kalau di jalan mata saya jelalatan. Saya ketika jalan, ayah nih. Saya langsung berhenti, nanjak si senang tuh. Saya tanya, mak itu ternyata dia habis Kulingoren. Jarak tempuh dari Cikole ke areal Gunung Cikaramas tuh nanjak mudun kurang lebih 5 km. Ini nenek ini. Suaminya itu jatuh, mukanya rusak. Belum ke dokter. Anaknya punya 5, yang satu lagi kerja di Bandung belum pulang-pulang. Yang bungsu. Di perjalanan, dia lihat pakai sepatu, lihat coba. Di sepatu. Sini mak, cinta sini. Sini maknya, kan di sepatu. Kadia mana kadia? Ini orang yang tidak pernah nganggur ini. Dan bukan beban negara. Coba lihat. Dan saya yakin waktu mudanya cantik ini. Tuh lihat, keren nggak? Nah, dia mana? Kayak salaki timuruan mua. Nih, bayangin loh. Usianya mungkin sekitar 80 lebih. Ketika saya tanya, mak, kenapa kerja? Mak daripada menta-menta kajenting paeh. Dan dia tidak kenal sama saya siapa. Dari tadi Haji Udin cing teh. Saya bilang gubernurna koplok teh mak. Kunaon? Masa mak rumahnya mau roboh, si akinya mukanya jatuh, tidak ada yang bantu ke dokter. Gubernur teh wah kanyaho teh tadi urus rakyat teh. Cek mana teh nya gubernurna meureun teh nyahoan bapak. Nah gubernurna belegug teu kenging kitu teu ngaon-ngaon batur. Leres teh mak? Hebat. Di mak teh berangkat di rumah jam 5:30 nya. Tuh lihat. Kalian yang muda-muda yang kakinya masih sehat-sehat umurnya 16 tahun malu nggak sama yang 80? Yang ngomong pagi-pagi sini asup sekolah 6:30 ngomong nak kalau unubillah da engge nyaho sih hayang asup jam 8 engge nyaho. Mun bisa mah sekolah teh saminggu 3 kali engge nyaho teh. Bener teh? Ya. Hayang mah sare jam 11, jam 12 gitu. Mun bisa mah tong sekolah tapi menang ijazah sakitu bener teh? Nah, artinya kita harus malu nih. Iya. Usianya sudah tua, pakai sepatu untuk jalan kaki tiap pagi, dapetin 50.000, disuruh jelekin pemerintah tidak mau. Kenapa? Karena kata emak, karena mungkin pemerintahnya tidak tahu emak. Kan hebat. Tuh, tidak pernah jadi pengangguran. Era sih. Pokoknya ka anu sok menta udud ka indungna keneh era sih menta udud ka indung. Sok sia. Anu sok hayang menta jangan ngajajanan baso ka kabogohna menta duit ka mana era sia. Era tahu nggak? Karena apa? Karena memberi itu harus milik kita. Betul nggak? Memberi itu milik kita. Jadi, mak semangatnya. Iya. Tah, hasil mate iya. Tah. Bener tuh? Bener tuh mak? Engkol. Iya. Blue call. Iya.
jagong, tomat, waluh, sosin, terong, Iya, semuanya kacang. sayuran. Semuanya hasil emak tiap hari ngoren. Terakhir saya jelasin. Kenapa saya merubah dari bunga ke sayuran? Karena saya lihat manfaat. Iya. Begitu bunga beres acara tidak ada manfaatnya. Begitu sayuran beres acara nu dihareup geus melencerong, mau keresek. Manfaat tidak? Dan kalau ini adalah produksi petani kita Jawa. Kenapa aksesorisnya boboko, hihid itu? Ya, itu. Karena manfaat dan itu para pengrajin di Tasik. Jadi saya ingin uang APBD ini muternya dinikmatinya oleh warga Jabar, tidak ada barang impor. Begitu, Mak ya. Pokoknya mah gitu, Mak. Iya. Pokoknya lebih baik rumah kita sendiri. Dan tadi saya sama Mak tuh ada Bank Jabar, ada Bank Jabar Peduli. Nanti rumahnya mau dibangun 40 juta dari Bank Jabar Peduli. Daripada di Rut Bank Jabar membangun rumah terus di Istri Muda. Bohong heureuy kata mah. Ya gitu ya. Oke, Mak. Iya. Semangat, Mak. Beres. Engke sepatuna ganti nu anyar ku Bapak Sekda. Pak Sekda pang melikeun sepatu paranti ka kebon jeung pang melikeun high heel. Keren tidak? Ya. Siap? Mau nganggur mau kerja? Mau punya istri cantik setia apa jelek nakal? Oke. Mau pengen guru baik apa guru galak? Pengen guru rajin apa guru malas? Bohong. Bohong. Itu ungkapan bohong. Saya tahu kalian guru yang disukai adalah guru yang malas. Karena pelajaran yang disukai di sekolah adalah pelajaran bebas. Oke? Tapi gurunya pasti rajin. Dan saya senang sama guru yang galak. Kenapa? Guru yang galak cenderung lebih membentuk watak dan karakter. Dan selalu ingat sampai sekarang guru yang paling galak itu yang selalu ada dalam memori saya. Jadi kalau Anda mendapat guru galak, berbahagialah. Karena nanti Anda sudah dewasa, sudah berkeluarga, sudah punya pekerjaan. Guru yang ada akan menjadi kenangan dalam hidup Anda itu justru guru yang galak itu. Percaya sama saya. Dan berbahagialah kalau di sekolahnya ditampar oleh gurunya, karena itu akan jadi kenangan. Sekarang mah tidak boleh karena dimasukin laporin ke polisi. Ya, kalau dulu ditampar itu menjadi kebahagiaan. Siap? Oke? Mau jadi pemalas apa pekerja? Pemalas apa pekerja? Berdiri semuanya. Coba. Duduk lagi, duduk lagi. Coba. Nanti langsung closing lagu Rumah Kita di sini, ya. Bentar dulu. Berdiri tanpa suara. Masih ulangi. Hei, duduk tanpa suara. Ayo, saya pengen disiplin. Nanti kalau kerja di Jepang Anda repot. Bisa sina balik deui sia teh. Ayo. Berdiri tanpa suara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.